Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah malam di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Jika ada yang baru pertama kali hadir, ada? Di tengah, sebelah kiri kanan, ada yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada, kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10. Jika saudara sudah temukan, kita akan baca bersama-sama mulai ayat yang ke-16. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Matius pasal 10 mulai ayat 16 dan beberapa ayat berikutnya kita akan baca bersama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyasah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan di dalam hatinya dan melakukan di dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan belajar firman Tuhan dengan topik utusan di tengah serigala. Utusan di tengah-tengah serigala. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca tadi merupakan gambaran yang sangat jelas yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, kepada setiap kita jemaat Tuhan, bahwa kita berada, bahkan lebih dari itu, kita diutus ke tengah-tengah serigala. Sangat mudah untuk kita belajar lebih jauh lagi dari ayat-ayat yang kita baca ini, sebab kepada kita atau selama beberapa minggu ini kita sudah terlebih dahulu belajar tentang masa sukar akhir zaman, termasuk masa sukar karena iman kepada Kristus. Jadi ketika kita sampai kepada ayat ini yang kita baca, bahwa aku berkata kepadamu, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang hal ini adalah bahwa
Pada saat Tuhan menetapkan akan hal ini, maka kita dapat memahami dari kalimat-kalimat yang kita baca tadi, tidak berbicara tentang luput dari tidak berhadapan dengan serigala. Tidak juga berbicara tentang apa yang tentang terhindarnya kita dari serigala untuk tidak ketemu. Tapi Tuhan sudah menetapkan gambarannya seperti ini. Ya, saya tulis saja dalam huruf S, serigala. Kalau kita bicara serigala, yang diberikan dalam bahasa ungkapan serigala, maka kita teringat kepada segala macam bentuk massa sukar yang sudah dijelaskan yang lalu-lalu. Serigala identik dengan kekejaman, kekerasan, sadisme, premanisme, dan segala yang terkait dalam bentuk yang seperti itu. Dan kata ganti daripada serigala juga yang identik adalah kekejaman-kekejaman hidup yang hadir, yang mendatangkan massa sukar bagi setiap pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat bersyukur bahwa sebelum kita belajar tentang diutus di tengah-tengah serigala atau ke tengah-tengah serigala, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang massa sukar karena iman kepada Kristus. Bukan hanya massa sukar problem hari-hari yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang kita lihat akan hal ini? Yang kita lihat dalam hal ini bahwa di dalam setiap pribadi, siapapun juga, ketika mereka berhadapan dengan berbagai realita hidup dalam bentuk yang identik dengan serigala, kekerasan, kekejaman hidup apapun bentuknya, kita tahu bahwa setiap pribadi ini mulai berhadapan dengan apa yang namanya problem. Dan saudara tahu, sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan, dan secara real dalam apa yang kita alami sehari-hari adalah demikian. Siapapun di antara kita atau siapapun juga yang sedang menghadapi problem apa saja bentuknya, apalagi kalau itu identik dengan serigala, segala sesuatu keberadaannya tersita kepada problem itu. Pikiran, apalagi semuanya terfokus, tertuju ke situ untuk mencari jalan keluar. Dan kalau, atau dengan kata lain, selesai. Ada penyelesaian. Tidak lagi tertekan, tidak lagi khawatir, tidak lagi bingung, tidak lagi di dalam kesukaran, tidak lagi di dalam tekanan. Dari apa yang kita alami hari-hari seperti ini pada umumnya pada setiap orang, menunjukkan bahwa setiap problem ini, apa saja bentuknya, apalagi yang identik dengan serigala, punya kemampuan, bahasa halusnya, menjadi penghalang pertumbuhan rohani, kegiatan rohani, kegiatan iman kita, aktivitas iman kita, apakah itu ibadah, apakah itu pelayanan, bahkan lebih daripada itu,
punya kemampuan menggoyahkan iman. Kalimat ini karena sering berulang-ulang disampaikan dari atas mimbar ini, kiranya jangan menjadi hal yang kita anggap sepele. Mari kita buktikan dengan hati yang jujur. Tidak usah jawab, saudara jawab di hati saja. Apakah ada di antara kita yang, tidak usah jauh-jauh ya, 1 minggu ini kita langsung buktikan. Apakah ada yang duduk di sini, yang sedang kita beribadah dan hadir di tempat ini, yang di dalam 1 minggu ini biasanya tiap hari berdoa, tetapi luput ia tidak berdoa? Setiap hari memang dia berdoa, tetapi kegiatan rutin yang dia lakukan untuk berdoa yang sudah demikian teratur dan sudah demikian disiplin, sudah demikian baik berjalan, ternyata terganggu. Kenapa? Karena ada halangan, bahasa paling halusnya, ada halangan, sehingga jam doa yang telah saya biasa lakukan tertunda atau sama sekali tidak dapat saya laksanakan. Simpan dulu satu. Kedua, apakah ada di antara kita yang sudah punya kebiasaan yang baik dalam hidup rohaninya, di mana setiap hari membaca Alkitab dengan teratur, tetapi di dalam 1 minggu ini ada bolong atau tidak membaca Alkitab? Kenapa? Ya, karena ada halangan, bahasa paling halusnya. Apa bentuk halangan itu? Ya, kita masing-masing yang mengalaminya pasti tahu. Berikut, bukti berikut. Malam ini saudara hadir dalam ibadah kebaktian malam. Apakah saudara minggu lalu hadir? Tidak usah jawab. Dan saya tidak akan permalukan saudara untuk suruh angkat tangan. Saya tidak hadir Pak Gembala. Tidak usah. Nanti semua mata lagi GU tengok. Ya. Pertanyaannya, kenapa ini malam saudara hadir, minggu lalu tidak? Jawaban yang paling sederhana, ada halangan. Mau ditelusuri lebih lanjut, halangannya apa? Cuma saudara yang tahu. Minggu ini saudara semua pelayan Tuhan melayani sesuai jadwalnya. Siapa yang minggu lalu punya jadwal tapi tidak melayani? Tidak usah jawab. Nanti saudara lagi tapi kalau ada nyali boleh berdiri kita. Ya. Kenapa? Kenapa bisa tidak melayani sedangkan ada jadwal? Ada halangan. Siapa yang Jumat lalu berdoa semalaman, tetapi kemudian minggu ini lebih gampang lagi karena dibikin di gereja, tapi tidak hadir, padahal selalu hadir. Beda kalau tukang bolos kan, ini selalu hadir. Kenapa? Ada halangan. Kita bicara yang real dulu. Ini bukan bikin-bikin halangan, bukan. Memang ada halangan. Oke? Sekarang kita sudah kumpul tadi kan, satu masalah, halangan. Tahukah saudara bahwa bahasa yang paling ringan dengan kata halangan ini
sudah membuktikan bahwa kehadiran realita hidup ini mampu menghalangi pertumbuhan iman, mampu menghalangi keaktifan pelayanan kita, mampu menghalangi akan segala hal-hal rohani yang kita miliki. Dan kalau ini kita biarkan, apa yang terjadi? Halangan itu dalam bahasa halusnya, dia akan mencapai hasil maksimal. Kenapa? Kemerosotan. Kemerosotan. Apapun yang kita bahasakan, ya memang dulu saya bisa aktif, tapi sekarang tidak bisa karena ya memang beda dulu. Dulu kita memang masih nganggur, sekarang so sibuk. Berarti kesibukan punya kemampuan untuk mengerem pertumbuhan rohani dan pelayanan. Saudara, apa yang saya katakan ini bukan berarti kita hidup pindah ke biara dan tiap hari kerja kita hanyalah aktivitas rohani, bukan. Tetapi ini untuk dapat membuktikan bahwa apapun yang hadir dalam kehidupan kita punya kemampuan untuk menghadang laju pertumbuhan kita. Dan kalau kita biarkan, iblis yang akan mendapatkan hasil maksimal dalam menggarap kita, bukan kita yang mencapai hasil maksimal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada hubungan apa yang saya jelaskan ini dengan topik ini? Nanti kita ketemu. Saudara, kenapa kondisi hal yang seperti ini akan sangat berbahaya? Dan kenapa bisa jadi seperti ini? Sederhana, alamiahnya adalah seperti ini. Semua yang dihadapi, semua yang digumuli ini, untuk segera selesai dan ada jalan keluar dengan harapan lepas daripada tekanan, lepas daripada masalah. Dan puji Tuhan, karena Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan membela kita, ada jalan keluar. Tapi jangan lupa, setelah jalan keluar selesai ada dan problem selesai, maka hari esok masih ada. Dan esok adalah setiap hari yang kita jumpai ada realitanya sendiri-sendiri. Makanya secara umum ini disebut pergumulan hidup. Ini. Kita semua yang duduk di sini semua punya pergumulan hidup tanpa pandang bulu, tanpa pandang tingkat usia, semua ada. Dan kesimpulan yang kita temukan, apapun bentuk pergumulan hidup itu punya kemampuan menghadang laju pertumbuhan iman dan rohani kita. Dan pergumulan hidup ini menyita segala sesuatu yang ada pada kita untuk kita segera selesaikan dan segera cari jalan keluar. Saudara tahu? Mari kita baca itu ayat tadi. Matius pasal 10.
Perhatikan baik-baik. Matius pasal 10. Ayat 16. 2, 3. Sama-sama. 2, 3. Ingat baik-baik, kasih tanda. Kita kembali ke sini. Saudara tahu? Jangankan hal rohani yang mungkin kita masih harus renungkan, dalami, baru ketemu bahwa pergumulan hidup ini punya kemampuan untuk menghadang laju pertumbuhan iman dan kegiatan-kegiatan rohani dan pelayanan kita. Secara alamiah pun demikian. Pergumulan hidup ini sanggup membawa orang tidak menemukan dirinya siapa. Dalam banyak bentuknya. Semua pergumulan hidup ini apapun bentuknya membuat manusia lupa diri. Siapa dirinya? Dia tidak pusing apakah dia seorang ibu-ibu terhormat, seorang bapak-bapak terhormat, seorang pejabat tinggi, seorang konglomerat, apa saja, ataupun siapapun dia, membuat orang lupa diri. Dan lupa diri itu juga ada banyak bentuknya. Ada lupa diri yang melawan dan tidak bisa menerima pergumulan hidup itu kenyataannya, dan dia hadapi dengan caranya sendiri. Itu sebabnya ada banyak orang-orang terhormat, orang-orang yang seharusnya tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang memalukan, dia lakukan. Dirinya sudah dia tidak temukan kalau berharga. Dirinya dia tidak temukan lagi bahwa nilai posisi jabatan, kedudukan dan status sosialnya di masyarakat begitu terhormat, tapi lupa diri. Itu sebabnya banyak yang diperiksa, banyak yang ditangkap. Sebaliknya, mereka yang tidak mampu menghadapi pergumulan itu dan tidak bisa menemukan jalan keluar menurut analisa hukum logikanya, putus asa. Dan kita pun terkejut mendengar orang-orang yang terhormat, ternama, kaya raya harus terjun dari puluhan tingkat tingginya dan mati berhamburan di lantai dasar. Mereka tidak menemukan dirinya siapa. Ini saudara, ternyata kemampuan pergumulan hidup itu bisa merenggut nyawa orang, bisa merenggut nyawa sendiri, karena membawa setiap orang lupa akan dirinya. Saudara tahu, sebagian besar orang percaya masih hidup dengan cara seperti ini. Bisa tangkap apa yang kita baru baca tadi? Setelah saudara baca, saya jelaskan ini. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Apa? Apa dikatakan tadi ayat 16? Bisa saudara nangkap dan tidak ngeri dan tidak takut dengan itu ayat? Aku mengutus engkau
ke tengah-tengah. Serigala di sana, nanti sudah di tengah baru jadi di. Kenapa bisa jadi di? Karena sudah jadi utusan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, nilai pemahaman orang percaya yang masih saja tetap pada konteks gaya hidup, pergumulan hidup sangat jauh dengan nilainya dengan apa yang Tuhan tetapkan bagi setiap orang percaya. Aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala. Bukan berhadap-hadapan dengan serigala. Kalau cuma berhadap-hadapan bisa saja serigalanya cuma satu ekor. Kurang bakalai baku hadap siapa menang. Tapi ini ke tengah-tengah serigala. Saudara tahu, orang itu ada di sini di luar. Sekarang dia diutus masuk ke tengah-tengah serigala. Padahal pada hakikatnya tidak ada orang yang mau cari masalah, tidak ada orang yang mau cari susah. Tapi sekarang dia di sini sebagai apa? Sebagai apa? Ini sama dengan serahkan diri mati konyol. Saudara yang dikasihi Tuhan, camkan baik-baik. Kenapa gereja gagal berbuat banyak bagi Kristus? Kenapa, saudara? Bahkan mungkin hampir-hampir tidak berbuat apa-apa dibandingkan dengan rancangan Allah yang begitu besar dan maha karya yang akan dilakukan oleh Tuhan dengan memakai gerejanya. Sekarang pertanyaan, yang mana yang kita mau urus? Ini sederhana, real. Kalau ada di tengah-tengah serigala, yang mana kita mau urus? Apa yang menyita pikiran kita? Selama orang percaya ini hanya hidup dengan pergumulan hidup, dan dia tidak bisa mampu merubahnya menjadi pergumulan iman, orang percaya gereja Tuhan tidak akan pernah menjadi utusan di tengah-tengah serigala. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Sebab secara logis, secara alamiah, bagaimana mau melayani, bagaimana mau sungguh-sungguh sama Tuhan, bagaimana mau melakukan hal-hal rohani, ini kami harus bereskan dulu. Ini serigala, ada banyak problem. Ini. Jadi hidup orang percaya hanya namanya orang percaya, tapi sama saja. Pada manusia umumnya pergumulan hidup, serigala harus cepat hilang, masalah harus cepat selesai, semuanya selesai secepatnya,
sementara ia tidak dapat menemukan jalan karena semua hanya analisa kemampuan, analisa hukum logika, maka dia tidak dapat berbuat apa-apa sebagai utusan. Dia tidak menemukan dirinya sebagai apa. Itu sebabnya juga sama kalau orang-orang dunia di luar sana di dalam menghadapi pergumulan hidup, dia tidak bisa menyelesaikannya, dan kemudian ada tindakan-tindakan yang memalukan, atau dengan kata lain tidak menemukan dirinya siapa, dia juga sama. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang juga melupakan dirinya siapa. Tidak mereka sadari bahwa betapa bernilainya kehidupannya karena sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Tak terhingga nilainya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang percaya? Karena pergumulan hidup, ia rela mengobrol imannya. Ia rela untuk melakukan hal yang memalukan. Ia rela mengambil jalan pintas. Ia rela melakukan segala yang bertentangan dengan firman. Hanya karena hadirnya serigala-serigala ini. Padahal Tuhan menetapkan bukan cuma ini hadir serigala, bukan hanya hadir, memang diutus ke tengah serigala. Tetapi kita umumnya hanya sibuk dengan perkara-perkara kehidupan, dan kita lupa bahwa kita ada di dalam pergumulan itu sebagai utusan Allah. Itu sebabnya pergumulan hidup ini supaya tidak sampai merobohkan kita, karena dia punya kemampuan untuk itu. Kita harus merubahnya jadi pergumulan iman. Tidak hanya menganalisa dengan hukum logika kita, dengan akal pikiran, tetapi apapun yang kita hadapi, apapun realita yang kita hadapi, bahkan hadirnya serigala sekalipun, kita harus menghadapinya dengan iman. Apa itu menghadapinya dengan iman? Apa kata firman Tuhan untuk saya lakukan di dalam menghadapi masalah-masalah yang berupa serigala sekalipun, sehingga nilai kita tidak hancur. Kemuliaan Allah yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus, yang sudah membeli kita dengan penebusan darah anak domba Allah yang tiada cacat dan celah, kita boleh tetap teguh berdiri, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Kalau kita baca dalam satu nasihat, Paulus berkata begini: seorang prajurit yang pergi berperang tidak memusingkan dirinya dengan perkara-perkara kehidupannya, tetapi bagaimana ia bisa menyenangkan komandannya. Mungkin kita akan berkata, bagaimana mungkin saya tidak memperhatikan, memusingkan perkara-perkara kehidupan saya? Hidup saya masih butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Saudara, tidak ada orang hidup luput dari masalah. Tetapi kalau masalah-masalah yang hadir itu hanya kita jadikan pergumulan hidup, bukan pergumulan iman, nah, terputar-putar jauh di situ. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, plak, kita terkapar. Tetapi kalau kita menjadikan itu pergumulan iman, apapun yang datang, apa kata firman yang saya harus lakukan dengan hadirnya masalah ini? Apa kata firman? Semua apa kata firman? Semua apa kata firman? Sehingga di dalam kita menghadapinya dengan iman, kita menyelesaikannya dengan iman,
identitas diri kita sebagai anak-anak ketebusan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita tidak hinakan. Kenapa saudara? Karena kita tahu siapa diri kita. Problem apapun tidak akan menghilangkan identitas diri kita. Kita tidak akan pernah jadi lupa diri. Kita akan selalu mengingat bahwa kita adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib Golgota. Ini sudah. Sampai di sini baru kita bisa bicara soal utusan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi tinggal kita renungkan. Apakah kita mau tetap bertahan dengan pergumulan hidup, atau kita bertahan, atau kita merubahnya menjadi pergumulan iman? Kalau kita tetap pada pergumulan hidup, ada banyak yang tidak terselesaikan dan kita kehilangan identitas diri. Tetapi kalau kita merubahnya menjadi pergumulan iman, kita tahu siapa diri kita. Nilainya tak terhingga. Kemuliaan Tuhan tetap kita pertahankan. Kita jaga, kita hormati. Kita tidak mempermalukan diri, tidak juga mempermalukan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu ini pergumulan iman. Satu-satunya dan tidak ada yang bisa ditawar adalah melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukan pertimbangan manusia, begini. Silahkan, mau pertimbangan saya kadang-kadang hanya dengan dalam hati saya, ini orang dia bikin lalala, dia hidup ya. Dia bikin susah-susah, dia punya hidup. Hanya untuk penyelesaian sejenak, penyelesaian sepintas, mesti begini, ya silahkan. Saudara, pada akhirnya kita akan bertelut dan berkata, Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan segala sesuatu. Dan kebenaran firman Allah itu adalah ya dan amin. Kita tidak boleh mengambil filosofi di pinggir jalan, kemudian kita pakai cara hidup kita, atau filosofi di warung kopi. Nggak bisa. Atas si A masukkan si A, si B, si C. Kita ada firman. Mengapa begitu sulit? Ada firman. Yang sulit itu kita, karena kita tidak mau lakukan. Kenapa kalau tidak mau lakukan? Karena kalau kita lakukan ini mungkin dunia. Ya, inilah analisa logika. Ini dunia nanti tidak bisa terima kita. Ini dunia begini, ini dunia rusak begini. Ya, inilah analisa logika, saudara. Ya memang seperti itulah. Kita tidak bisa berkata, oh serigala ini soba-roba, ini jadi taman Firdaus. Bukan. Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, bukan mengutus kamu ke taman Firdaus berjalan berdua-duaan dengan angin spoi-spoi. Bukan mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Siapa yang diutus ini? Aku baca dulu. Ini lebih seru lagi kalau kita baca. Coba baca ulang ayat 16 tadi. Sudah? 2, 3. Oh haleluya. Saudara, saya mau tanya, pasti saudara semua sudah sering pernah nonton di televisi siaran-siaran khusus apalah tentang Animal Planet ya. Itu dunia tentang film-film tentang binatang buas. So pernah lihat serigala punya kehidupan? Sudah? So pernah lihat serigala punya cara makan? Kira-kira bagaimana kalau seekor domba ditaruh di antara tengah-tengah serigala? Rabu-rabu. Rabu-rabu. Hah? Bisa saudara nangkap? Apa kata firman Tuhan tadi? Aku mengutus kamu
seperti. Coba dikatakan, kenapa? Kemudian kita kadang mengerti Alkitab dan mungkin pernah sekolah teologi ya. Kita merubah ini ayat begini. Aku mengutus kamu seperti singa dari Yahuda. Tengah-tengah serigala. Tapi, nah ini mau baku soal lagi teologi ya? Tidak usah. Karena ayat jelas berkata, aku mengutus kamu seperti. Jadi berarti apa? Ini sama, bukan, ini berarti sama dengan antar diri. Ini serigala. Serigala itu kan suka bergerombol, cara-cara menyerang dan lain sebagainya. Bukan hanya seorang diri, bukan hanya tunggang. Dan aku mengutus kamu. Jadi kalau ini domba, domba juga kan juga kan, masuk di tengah-tengah, rabu-rabu. Lain dapat spanggal, anti ada lagi. Nah, saudara, mari kita renungkan. Terus kita mau bikin apa? Bukankah ini menggambarkan betapa tidak berdayanya domba itu? Seringkali hanya dipakai, cerdiklah seperti ular, tulus hati seperti merpati. Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Itu anak kalimat dari induk kalimatnya ini. Sebab sebelum ada kata cerdik, apa kata depannya? Apa kata depannya di situ? Hendaklah. Nanti bahagian kesempatan lain itu baru kita bahas. Hendaklah menunjukkan bahwa kalau dia tidak melakukan itu benar-benar habis dia. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan itu luar biasa. Kenapa luar biasa, saudara? Mana mungkin domba diutus? Mana mungkin domba diutus di antara kelinci? Bukan. Mana bisa, ini sangat tidak logis, sangat tidak masuk di akal. Kita jujur, saudara, siapapun di antara kita, pada hakikatnya ketika hukum logika kita sedang menganalisa, pada hakikatnya kita selalu membantah firman yang tidak masuk di akal. Kita harus jujur, siapapun dia. Mana bisa domba mau disuruh diutus? Bukan. Tidak masuk di akal. Betapa kejamnya Tuhan, betapa sadisnya. Tetapi inilah, sekarang kita ada di tengah-tengah serigala. Di mana-mana kita berada, di sekeliling kita ada serigala. Kekejaman dunia ada di sekeliling kita dimanapun kita berada. Pertanyaannya, mau menyibukkan diri dengan kekejaman dunia dalam berbagai macam bentuknya? Karena memang punya kemampuan untuk itu. Setiap problem, apalagi berbagai problem, selalu menyedot energi daripada kehidupan kita, pikiran kita, dana kita, emosi kita, tenaga kita. Pokoknya dalam menyelesaikan masalah selalu menyita seluruh keberadaan kita, sehingga kita lupa tugas utama, bahwa kita ada di tengah serigala karena diutus sebagai utusan. Mari kita renungkan, saudara. Selama umat Tuhan atau gereja isinya hanya orang-orang yang punya filosofi hidup memperbaiki nasib atau tujuan memperbaiki nasib, dia tidak akan pernah menemukan dirinya sebagai utusan. Kita tidak menghakimi mereka, tetapi itu sudah alamiah. Selama segala sesuatunya
tersita dari segala keberadaan kita hanya dengan serigala, problem-problem, kekerasan, segala kekejaman hidup ini, kita tidak akan pernah menemukan diri kita kalau kita diutus Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Setiap orang percaya adalah utusan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Sudah dapat? Kita baca. 2 Korintus 5:20. Ya, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi setiap orang percaya adalah utusan Kristus. Tapi kenapa ini lenyap dalam kehidupan orang percaya? Masalah-masalah yang ada dalam hidup ini sudah menyita semuanya. Pertanyaannya, mari kita buktikan. Apakah tidak ada orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang punya posisi yang baik, punya jabatan tinggi, punya pangkat tinggi? Banyak. Ada di mana-mana. Pertanyaan berikutnya, apa yang sudah mereka buat bagi kepentingan Tuhan di bumi? Tidak banyak. Minta maaf. Saya harus minta maaf karena kadang-kala kalau saya sebutkan kalimat berikut ini, sudah pernah ada yang tersinggung. Kapan mereka mau sungguh-sungguh dan mulai lalayani? Kalau so pensiun. Kalau sudah NRP. Apa itu NRP? PWRN. Apa itu PWRN? Purna? Iya. Jadi mari. Apa yang orang Kristen sudah buat? Apa para pejabat-pejabat Kristen sudah buat? Apa petinggi-petinggi Kristen ini yang dia sudah buat bagi kepentingan Tuhan di bumi? Tidak banyak. Kalau kita katakan mungkin tidak ada Ukraina. Tidak banyak. Ini menunjukkan mereka tidak menemukan dirinya sebagai utusan Kristus. Bahwa setiap kita, siapapun kita dan kita jadi apapun, di mana kita ditaruh Tuhan, kita ditempatkan, diutus oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan di situ. Kita mahasiswa, kita diutus. Kita ada di mana? Di kampus. Kita diutus di kampus di mana kita kuliah. Kita usahawan, kita diutus di tempat di mana kita berusaha menjadi utusan Kristus. Kita jadi pejabat, legislatif, eksekutif, yudikatif, berarti kita diutus, ditempatkan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan di sana. Tapi tidak. Kenapa tidak? Semua sibuk dengan pergumulan-pergumulan hidup, memperbaiki nasib. Bagaimana pangkat bisa lebih naik? Bagaimana pemasukan bisa lebih bertambah? Salahkah itu? Tidak. Kalau itu hanya suatu ambisi, itu bagus. Berarti punya. Tapi kalau lama-lama so jadi ambisius. Semua tersita di situ. Dan jangan lupa saudara, semakin besar dan semakin tinggi kita punya posisi, dan semakin besar kita punya usaha, semakin besar juga dia punya problem, semakin besar juga dia punya tanggung jawab, sehingga semakin besar juga menyita segala-galanya yang ada pada kita. Apakah kurang orang Kristen yang kaya? Banyak. Tetapi adalah sangat menyedihkan. Pertanyaannya, apakah dengan kekayaan mereka sudah berbuat banyak untuk kepentingan Tuhan? Tidak.
terlalu banyak. Saya pernah mengunjungi satu rumah mewah di salah satu kota besar di negeri ini. Dia punya toilet itu kira-kira selebar ini, mimbar dari ujung ke ujung. Terus teman saya hamba Tuhan berkata, aduh, kita biar cuma tidur di sini kita rela. Bayangkan saudara, bayangkan tidur di toilet, dan memang layak untuk ditiduri. Bersihnya minta ampun, kerannya terbuat dari sepu emas. Kalau yang modern hadis sentuh keluar air, ini tidak, tinggal ngomong keluar. Teknologi canggih. Bisa saudara renungkan, ini orang Kristen punya rumah kayak begini. Sementara gereja, jangan bilang gereja di desa, gereja di kota saja memprihatinkan, apalagi di desa dan di dusun. Mari, kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak merasa diutus oleh Tuhan. Tapi kalau orang-orang seperti ini cinta Tuhan luar biasa. Mereka yang mengutus dirinya sendiri, mengunjungi di tengah-tengah serigala, merubah segala kekejaman-kekejaman dunia. Dan ada kalanya juga saya bertemu dengan orang-orang seperti ini. Dan kadang-kadang kita bingung hamba Tuhan untuk ngomong, untuk menjawab. Kenapa? Karena Pak Pendeta, kapan lagi? Apalagi yang mau dibantu? Pak Pendeta, apalagi? Di mana lagi? Di mana lagi? Karena begitu saya mengucapkan, ini ada yang mau dirintis. Berapa kontrakannya? Sekian. Oke, catat, minta nomor rekening. Kemudian apa lagi? Apakah di sana butuh kursi? Apakah di sana butuh sound system? Apakah di sana butuh ini? Tolong dicatat semua. Sebentar, cuma beberapa menit selesai. Kalau mereka tahu bahwa mereka diutus oleh Tuhan, bukan lagi bayar nih surat pengantar sehubungan dengan akan diadakannya acara ini, atau hubungan dengan akan adanya pembangunan ini, semua dengan di sebuah desa disulis dengan akan mungkin ini cabang dari ini, maka kami mohon kerelaan hati saudara. Adalah kalimat yang lebih lembut. Kami datang mengetuk pintu hati saudara, kiranya tergerak untuk dapat mengulurkan tangan. Catat ke sana cuma 10.000. Makanya saya seringkali mengingatkan, bukan tidak menghargai pemberian yang paling kecil pun, kata Alkitab, yang dari segenap hati itu lebih daripada mereka yang memberi banyak dengan tidak segenap hati. Tapi saya seringkali ingatkan bagi mereka untuk, kalau panitia-panitia apa yang suka pajalan ke sana kemari. Kenapa? Bisa saudara renungkan, ketika kebutuhan itu 100 juta, kemudian seseorang memberi 10.000. Bisa saudara renungkan ketika yang dibutuhkan itu 100 juta dan kemudian orang memberi 50.000. Sangat tidak masuk di akal. So datang dengan sopan, so atur itu bahasa, so atur itu gaya, so atur itu duduk, terakhir cuma 10.000. Kalau memang orang-orang yang memberi 10.000 itu memang 10.000, memang kita bisa tahu, oh memang cuma ini kasih, so tidak ada lagi. Ini luar biasa ya. Wow. Ini ini wah. Ini tampil, wah, dari kepala sampai di kaki, mengkilat, wow, luar biasa. Lihat lagi di luar kendaraan ini pakai, wah, 10.000. Itu sebabnya saudara, kita kalau tidak memahami apa itu utusan Kristus, kita tidak akan menemukan
diri kita sebagai apa? Ini yang Tuhan tetapkan bagi setiap orang percaya. Mari kita renungkan. Jadi dimanapun saudara berada, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai suami, sebagai mahasiswa, sebagai pejabat, sebagai orang bisnis, apa saja, dan di mana saudara berada, saudara di sana ditempatkan Tuhan dan diutus untuk kepentingannya Tuhan, bukan kepentingannya kita. Banyak orang sibuk dengan kepentingannya sendiri. Itu melelahkan saudara. Padahal gampang. Gampang kita boleh semua terpenuhi kepentingan kita. Kita tinggal ciptakan kepentingannya Tuhan. Kita hanya memikirkan kepentingannya Tuhan. Kita hanya lakukan kepentingannya Tuhan. Kenapa? Karena kepentingannya Tuhan, Tuhan pakai umatnya, bukan Tuhan pakai kucing. Dan kita adalah umatnya. Supaya kita bisa melakukan sesuatu sederhana. Dia harus memberkati kita dulu, baru kita bisa melakukan sesuatu. Mau hidup yang berkelimpahan gampang. Makanya sebuah gereja yang tidak ada proyek fisik, gereja itu akan jadi miskin. Kenapa? Karena siapa yang menabur dia menuai. Menabur materi, menuai materi. Jadi kalau kebutuhan saudara adalah kebutuhan materi, buat proyek fisik untuk Tuhan. Gampang sekali merubah kita punya ekonomi, gampang. Kenapa saudara? Oh, ini Tuhan punya proyek butuh 500 juta. Maka Tuhan harus berkati dulu kita 500 kan? Kalau tidak, bagaimana bisa? Nah ini. Tapi kalau kita rubah, saya butuh 500 juta Tuhan. Untuk apa? Beli HP 20. Tuhan tidak pernah tertarik untuk memberkati kita dengan cara-cara seperti itu, untuk membinasakan diri kita. Saya sudah alami dan saya sudah lakukan. Dulu malah lebih ekstrim, saya istilahkan. Ini istilah, jangan saudara salah tangkap lagi. Saya ini hanya istilah untuk supaya orang dapat memahami. Ya. Pancing berkat. Ini dia punya istilah, pancing berkat. Ya. Jadi saudara, kita kembali kepada kebenaran ini. Kita lihat, kita buka Alkitab kita. Diutus bagi kepentingan Allah di bumi. Pahami itu. Kemudian apa yang akan terjadi apabila gereja Tuhan, yaitu umat Tuhan itu tidak menjadi utusan Tuhan dan tidak mau menjadi utusan Tuhan? Saudara, ini tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena kita so talanjur berada di mana? Berada di mana? Di tengah-tengah serigala. Kalau kita berada di tengah-tengah serigala, mau dengan tidak mau sama DP hasil. Mau dengan tidak mau harus jadi utusan. Bagaimana menaklukkan ini serigala-serigala? Bagaimana merolah serigala ini jadi domba? Loh,
Kalau begitu itu roba lagi serigala jadi lomba, keluar lagi pepatah SD. Serigala berbulu domba. Salah lagi. Tapi tidak, bukan itu maksudnya. Artinya menaklukkan serigala. Jadi bagaimanapun juga kita harus melakukannya. Karena setiap orang percaya sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai utusan di tengah-tengah serigala. Kalau kita tidak mau jadi utusan, maka kita tidak akan mau pusing lagi dengan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maka kita diterkam serigala. Itu sebabnya banyak sekali anak-anak Tuhan seperti cara hidup orang dunia itu, akibatnya diterkam oleh kekejaman-kekejaman realita hidup dalam hidupnya dan dia hancur. Jadi adalah lebih baik kita tetap taat dan pilih jadi utusan. Dan adalah luar biasa ketika kita belajar lebih lanjut nanti untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan ternyata itu suatu jalan keluar dan satu taktik dan satu strategi dan yang Tuhan ajarkan begitu rupa sehingga serigala ini kalah. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita tolak, kita tidak mau, ini akan terjadi. Roma 10. Roma 10 ayat 13. Ya, kita baca ayat 13 dari Roma 10 dan beberapa ayat berikutnya. Itu seperti satu ayat mata rantai yang tidak boleh diputus. Ya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan itu kita sudah tahu. Terus, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi apa yang akan terjadi di sekitar kita ketika kita tidak mau jadi utusan? Tambah banyak serigala. Tambah banyak serigala. Jadi setiap kita, saudara, secara manusia lahiriah yang tidak luput dari segala problem, itu memang ada dan hadir. Kita harus hadapi, tapi jangan lupa kita harus hadapi dengan iman. Dan jangan lupa, sementara kita menghadapinya dengan iman, cara hidup kita sudah jadi kesaksian iman bagi setiap yang ada di sekitar kita. Mereka boleh melihat cara hidup kita yang oleh iman sesuai dengan firman Tuhan menyelesaikan setiap problem sesuai kehendak Tuhan. Dengan demikian, ketika kita memberitakan kabar baik, ketika kita memberitakan tentang keselamatan, itu tidak ditolak. Kenapa? Karena kalau pemberita sudah ditolak, isi berita dengan sendirinya ditolak. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Di dalam pergaulan saja, saya yakin dalam pergaulan saudara ada orang-orang yang sangat saudara suka, senang baca cerita. Lebih lama lebih bagus. Tapi ada orang yang saudara tidak suka baca cerita. Ada kan? Pasti. Kenapa? Nah, karena pribadinya tertolak. Pribadinya tertolak. Nah, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai
kita juga ditolak. Kita gagal jadi utusan. Sederhana. Kita tahu dengan persis bahwa setiap orang yang berseru dalam nama Tuhan, ia selamat. Kenapa tidak tersentuh hati dan perasaan kita? Saya kasih contoh. Setiap siapapun dia yang sakit, entah keluarga kita, anak kita, orang tua kita, istri atau suami, ketika dia sudah dalam keadaan kritis dan dia harus ada di ICU, segala kemampuan akan dikerahkan. Para medis dan paramedis juga, segala kemampuan kepintarannya dia akan kerahkan. Seluruh fasilitas yang ada di rumah sakit itu akan dikerahkan untuk menolong orang ini sesuai penyakitnya, penyakit apa. Apalagi kalau itu rumah sakit modern. Kenapa? Kita tidak mau orang itu meninggal. Berikut, ada penyakit orang yang sakit di Anfal selesai dan berangkat. Tetapi ada penyakit yang menguras segala-galanya yang ada padanya. Sampai terakhir di dalam rumah, so tidak ada lagi yang bisa dijual. Kenapa bisa seperti itu? Karena semua milik dan segala apapun yang dimiliki bentuknya dikerahkan untuk menolong supaya orang ini tidak mati. Padahal sudah tahu, orang mati itu cuma meninggal dunia. Bisa saudara tangkap saya punya kalimat? Orang mati itu cuma meninggal dunia. Saudara pikir ini kalimat gila ini. Orang mati itu cuma meninggal dunia. Bisa nangkap maksudnya? Saya ulangi, orang mati itu cuma meninggal dunia. Kenapa? Dia cuma tinggalkan ini dunia. Tapi sesudah itu, sebelum saya lanjutkan, tiba-tiba saya ingat nyanyian sekolah minggu tempo dulu. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Ada ingat? Ada ingat? Makanya saya katakan selalu kepada guru sekolah minggu, carikan itu nyanyian yang gampang-gampang untuk anak-anak sekolah minggu. Jangan yang susah-susah. Kalau dia punya musik juga miring-miring akornya. Nanti bajalah miring dorang. Nah itu bagus sekali. Jika mati, jadi dia pulang DP mama papa belum kenal Tuhan. Ini anak pulang dengan nyanyian baru dari sekolah minggu, tapi ini nyanyian baspok di rumah. Ini orang tua dua-dua dapat dengar. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Papa dan mama baku haga. Ada dengar itu anak menyanyi. Ngana kira-kira kemana? Nah, saudara, orang mati itu hanya meninggal dunia. Memang ada kepedihan, ada kesedihan, ada duka cita. Tapi bagi orang percaya, itu sesuatu hal yang luar biasa, karena kita tahu di mana mereka ada, di surga. Selesai. Tetapi yang firman Allah sampaikan ini, kita diutus di tengah serigala. Ini bukan jika mati pergi mana, ini neraka. Kenapa orang-orang yang ada dalam keadaan kesehatan yang kritis, yang koma-koma ini, kita usaha maksimal habis-habisan supaya orang tidak mati. Tapi orang yang jelas-jelas kita tahu dia bukan hanya meninggal dunia, tapi binasa. Hati tak tersentuh,
dan tidak merasa apa-apa. Kenapa? Kenapa tidak merasa apa-apa terhadap orang-orang yang akan binasa? Itu serigala-serigala sudah menyita perhatian kita. Problem-problem kita sendiri sudah menekan hidup kita. Banyaknya urusan ini, urusan itu, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah itu. Orang-orang yang ada di teman kantor kita mau masuk neraka, kita tidak pusing. Ibu-ibu yang mau belanja di pasar yang indah-indah juga tidak mau pusing, dia malah curi dari telur, ya, dan segala ada gimana. Kemudian tambah ina, tambah bawa lari sana, biar telur saya. Mari kita renungkan. Ini hari tanggal 13 Oktober. 2 bulan lagi selesai 2013. Ada lihat di papan sana? 1 tambah 1 kali 1. So ada satu orang selama 10 bulan ini yang saudara menangkan bagi Kristus. Sudah ada serigala yang dirubah jadi domba selama 10 bulan ini. Apakah hati kita tidak pedih dan tidak sedih ketika masih ada orang yang di dalam rumah kita yang selama 1 tahun hidup dengan kita dalam 2013 ini sampai ini malam belum juga mengenal Kristus dan belum mendengar Injil dan belum terima dan Yesus, atau katakanlah belum diselamatkan? Tadi saya katakan orang mati hanya meninggal dunia, tapi orang berdosa mati bukan hanya meninggal dunia, binasa. Binasa. Binasa, saudara. Mari kita renungkan. Mari kita lihat dan renungkan, ini gereja Tuhan akhir zaman dalam kondisi yang seperti ini. Kenapa? Kita semua ada problem, saudara. Tapi kalau kita dalami firman Tuhan, justru problem itu membuat kita jadi cakap menghadapi hidup dan jadi dewasa di dalam iman. Sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah melupakan diri kita bahwa kita diutus. Kita diutus untuk kepentingannya Tuhan. Tidak tunggu kita jadi pendeta. Tidak tunggu kita jadi penyinjil. Kita diutus untuk kepentingannya Tuhan. Mari kita renungkan. Masih ada 2 bulan. 2 bulan ini toh kita biarkan lewat begitu saja. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa betapa sia-sianya kita telah hidup apabila kita tidak pernah merubah serigala-serigala ini jadi domba. Padahal itu kalau itu ditaklukkan satu demi satu dan seterusnya karena pergumulan itu tidak pernah berhenti, kita sudah jadi utusan Tuhan. Ini dulu sudah. Jangan kita lupakan ini. Kita adalah utusan Tuhan, ditempatkan dan diutus untuk kepentingannya Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Saya ingin mengajak kita bersama-sama nyanyikan, berikan pada kami Tuhan hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum pernah mengenal kasih Bapa. Berikan pada kami
hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terberat, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Anugerah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Anugerah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau bekerja saat malam hari ini. Engkau tilik setiap kami dan Engkau jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Supaya kami tidak hidup sia-sia. Kami tidak hanya percaya kepadamu hanya untuk memperbaiki nasib, hanya untuk supaya kami lebih diberkati secara jasmani, akan tetapi taruhkan di dalam hati kami ketetapan yang telah Engkau tetapkan. Engkau menetapkan kami sebagai utusan. Kami ada, kami hidup, kami ditempatkan bagi Kristus dan diutus bagi Kristus. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengenal segala keberadaan mereka dengan berbagai pergumulan mereka. Beri mereka kemampuan untuk merubah pergumulan hidup mereka menjadi pergumulan iman. Sehingga mereka tidak melupakan bahwa mereka ditetapkan sebagai utusan Kristus dimanapun mereka berada. Dan itulah yang Engkau firmankan di tengah-tengah masa sukar pada masa ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pertolongan Tuhan, pertolongan dan pembelaan-Mu atas seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Daripada segala ronrongan kuasa si jahat iblis, apapun bentuk serigala-serigala, dia mengambil alih segala perhatian mereka dan segala apa yang mereka miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan kuasa si jahat iblis kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tolak dan usir Engkau keluar, tinggalkan setiap kehidupan jemaat Tuhan. Engkau tidak berhak menjamahkan. Kami adalah milik Kristus yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Nilai kami tak terhingga. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ajar kami menghargai, karena Engkau telah membuat kami menjadi berharga. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tidak menghinakan diri kami, tidak mempermalukan diri kami, dan tidak terlebih tidak mempermalukan nama-Mu. Kami mau hidup memuliakan Tuhan. Amin. Dengan iman kami. Amin. Kami mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan terhormat di hadapan Tuhan. Amin.
dan nama-Mu dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat dan bawalah kami di mana kami berada. Kami berada di situ untuk mengurus kepentingan Tuhan, sehingga kemuliaan Allah boleh nampak di mana-mana. Ada banyak jiwa dilawat oleh Tuhan. Bahkan siapapun yang ada di sekitar kami, sekalipun itu adalah serigala-serigala yang kejam, tetapi karena Engkau mengutus kami Tuhan, kami mau menghadapinya dan kami mau memenangkannya bagi Kristus. Amin. Supaya mereka diselamatkan, tidak binasa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Taruhkan kasih Bapa di dalam hati kami. Amin. Sehingga kami boleh mengasihi sebagaimana Bapa mengasihi orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami juga mau menyatakan kasih kami berupa persembahan. Sucikan hati. Apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati kami semua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu ini ada persembahan khusus untuk kas Majelis Daerah GPPS Sulawesi Tengah. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus. Shalom saudara, merupakan suatu sukacita dapat bertemu dengan Anda dalam ibadah raya di tempat ini. Saya juga menyambut saudara-saudari, bapak ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Bersama saya Patrick, inilah kegiatan gereja selama sepekan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Pada hari Minggu, mari antarkan putra-putri Anda untuk ke sekolah Minggu pada jam 4 sore di Jalan Sulawesi 411 di Revival dan di Jalan Seka. Hari Senin, ikutilah doa puasa yang diadakan pada jam 4 sore di GPPS Palu. Dan pada jam 7 malam, saatnya untuk rekan-rekan pemuda dan remaja mengikuti komsel pemuda dan remaja di wilayah masing-masing. Hari Selasa, ayo rekan-rekan pelayan altar, mari kami hadirkan Tuhan lebih dalam lagi dalam persekutuan pelayan altar pada jam 7 malam di GPPS Palu. Hari Rabu, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin merasakan indahnya kasih persaudaraan sebagai satu keluarga Allah, mari bergabunglah dalam konser dewasa yang diadakan pada setiap jam 7 malam di wilayah masing-masing. Kepada seluruh teman-teman remaja, jangan lewatkan ibadah remaja pada setiap hari Kamis jam 6 sore di GPPS Palu. God bless, excellent, transform the world. Hari Jumat, kepada seluruh perempuan GPPS Palu, jangan lewatkan ibadah kaum wanita pada jam 4 sore di GPPS Palu. Dan pada malam harinya, mari bergumul bersama dalam doa semalaman yang dilaksanakan di Bukit Lokarno. Berangkat dari kantor gereja pukul 9 malam. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi saudari Ana di kantor gereja. Sabtu 19 Oktober 2013. Di Youth GPPS Palu, donation. Youth of GPPS Palu Special English Service. 7 o'clock onward to GPPS Palu. Dibuka kesempatan bagi Anda yang ingin berkarir sebagai supir gereja, office boy, dan karyawan-karyawati gereja. Segera masukkan surat lamaran Anda ke kantor GPPS Palu. Demikian kegiatan gereja selama sepekan. Mari bergabung pada setiap kegiatan yang ada dan terima berkatnya. Akhir kata, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, sebelum kita menerima berkat, doa berkat, kami sampaikan bahwa untuk hari Selasa tanggal 15 ada hari libur. Maka kami sampaikan bahwa sehubungan dengan adanya camp laki-laki yang akan diadakan pada minggu berikutnya, maka ada kerja bakti persiapan bagi semua kaum laki-laki untuk bisa mengambil bahagian, membawa peralatan kerja dan makan siang masing-masing. Akan berangkat dari gereja ini jam 7.30 pagi. Dan sekaligus kepada seluruh panitia, pada kesempatan tersebut
ada rapat final check panitia camp laki-laki di Bukit Doa Karmel pada hari Selasa. Kemudian hari Rabu ada baptisan air. Saudara yang sudah siap untuk dibaptis, silakan saudara mengambil formulir untuk mengisinya. Dan kepada khususnya seluruh kaum laki-laki, sehubungan dengan akan diadakannya camp laki-laki di PPS Sulawesi Tengah tanggal 20 dan 23, kita boleh mengambil, bagi yang bekerja boleh mengambil cuti 2 hari untuk bisa mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.